Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin membacakan makalah materi yang berjudul pemakaian tanda baca. Nama-nama kelompok dari kelompok 8 yaitu saya sendiri dan juga saudari, nama saya Muhammad Lutfi Hermawan, dan juga saudari Melpi Febriana. Saya akan mulai langsung ya, yaitu pengertian tanda baca. Tanda baca yaitu simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat membaca. Poinnya. Yang pertama, kita akan mulai dengan tanda baca titik. Fungsi tanda baca titik yang paling umum dan paling banyak dipahami orang-orang ialah sebagai penanda pada akhir kalimat. Contohnya, ibu baru saja berangkat ke Bali. Nah, itu ada titik terakhirnya. Kemudian contoh yang kedua, Rini sudah menyelesaikan tugas bahasa Inggrisnya kemarin. Kemudian tanda titik tidak digunakan pada kepala surat. Contohnya, kepada. Nah, di sana tidak ditaruhkan titik. Kemudian contohnya lagi, HRD PT Jaya Santoso. Tidak ada titiknya. Kemudian Jalan Pandawa. Tidak ada titiknya. Sukabumi, tidak ada titiknya. Kemudian tanda baca titik. Tanda titik bisa digunakan di belakang satu huruf atau angka dalam penulisan bagan, ikhtisar, atau daftar. Contohnya, Provinsi Jawa Barat. 1. Kota Bekasi. 2. Kabupaten Bekasi. Itu tidak digunakan tanda titik. Kemudian pembahasan. Kemudian tanda titik dapat digunakan sebagai pemisah angka jam, menit, dan detik. Contohnya, pukul 06.05. Kemudian contoh yang kedua, pukul 10.30. Tanda titik juga berfungsi sebagai penunjukan jangka waktu tertentu. Contohnya, kasus COVID-19 di Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia tembus 1 juta kasus. Contohnya, kasus COVID-19 di Indonesia tembus 1 juta kasus. Terus kemudian tanda titik tidak juga berlaku pada angka yang tidak menyatakan jumlah meskipun angkanya ribuan. Contohnya gimana? Tsunami di Aceh terjadi pada tahun 2004. Nah, itu contohnya. Kemudian dalam penulisan daftar pustaka, tanda titik digunakan setelah nama penulis, judul tulisan yang tidak mengandung tanda seru atau tanda tanya, dan tempat terbit. Contohnya, Agung Muhammad titik 2007 titik media belajar yang asik titik Solo titik 2 ragam cendekia titik. Kemudian tanda titik tidak digunakan pada akhir judul. Selain itu, pada bagian kepala tabel, grafik, dan ilustrasi juga tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, pengertian, jenis, dan contoh majas. Nah, di terakhirnya itu tidak kita turunkan titik. Kemudian contoh yang kedua, grafik 3.2 angka kematian COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Itu tidak kita turunkan titik. Lanjut, tanda koma. Sekarang kita membahas tentang tanda baca koma. Bagaimana sih cara kerja sistematis tanda koma itu? Tanda koma seringkali digunakan di tengah kalimat. Tanda ini umumnya digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau perbilangan.
Contohnya, Sinta membeli garam, gula, penyedap rasa, dan cuka di warung sebelah. Kemudian contoh yang kedua, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu contohnya. Tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat secara setara yang satu dari kalimat setara berikutnya. Saya ulang. Tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya. Didahului oleh kata seperti tetapi, walau, namun, atau melainkan. Contohnya, pertunjukan itu sungguh menarik, tetapi membahayakan penonton di sekitarnya. Itu contohnya. Kemudian tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat. Jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Contohnya, mengapa dia melakukannya? Tanya Zainuddin. Itu tidak ditaruhkan koma. Kemudian contoh kedua, jangan sampai kecolongan lagi. Ya, itu ada tanda tanya, contoh tanda tanya dan juga tanda seru. Doni menegaskan, itu tidak ditaruhkan koma. Kemudian kalimat bertingkat juga membutuhkan tanda koma. Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Contohnya, temanku Irfan adalah orang yang sangat rajin. Temanku, koma, kemudian Irfan, koma, adalah orang yang sangat rajin. Dan yang kedua, di daerah kami, koma, misalnya, koma, masih banyak orang-orang berkonsultasi dengan dukun. Itu contoh. Kemudian tanda koma digunakan di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya. Contohnya, B. Sasikirana, SH. Kemudian NY Andriani, MA. Kemudian tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata paman, nah itu ditaruhkan koma. Kata paman, koma. Langsung ada kata petikan, tanda petikan. Jangan menengok ke belakang ketika berjalan di tengah kuburan. Contoh yang kedua, tanda petikan astagfirullah, tanda petik. Kemudian ada koma di sana bawah. Langsung sahut Bu Fatimah, koma. Tanda petik, saya tidak percaya apa yang saya dengar. Kemudian tanda koma digunakan sebagai pemisah partikel dalam inti kalimat. Partikel tersebut adalah kata seperti oh, ya, oh iya, wah, aduh, kasihan, dan contohnya. Oh, aku kira kamu makan batu. Nah, di ohnya itu setelah oh itu ditaruhkan koma. Kemudian contoh kedua, kemudian koma. Langsung lanjutkan, kalau kita batalkan saja gimana? Nah, itu ditaruhkan koma di depan kalimat-kalimat yang seperti yang tadi disebutkan. Kemudian tanda koma digunakan di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Contohnya, WJS Purwadarminta, bahasa Indonesia untuk karangan mengarang, Yogyakarta. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu dari kelompok kami, saudari Melviana. Kita langsung saja oper ketiga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang selanjutnya, yaitu tanda baca titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, 1. Malam makin larut. Pekerjaan belum selesai juga.
Yang kedua, semuanya merasa terhibur, penonton melakukan standing applause. Yang selanjutnya yaitu tanda titik koma digunakan sebagai ganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat pejemur. Contohnya, kakak melakukan teknik menulis buku karangan pribadi di kamarnya. Adik menonton TV di ruang tamu. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, 2. Berijazah sarjana S1, 3. Berbadan sehat, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, tanda baca titik 2. Tanda titik 2 digunakan pada teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, Ferdi sambil memandang ke bawah. Mungkin memanglah ini akhirnya. Winda menepuk pundak Ferdi. Hei, ngapain ngelamun sendirian? Ferdi kaget. Winda. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, pertama, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, kita memerlukan perlengkapan memasak, wajan, spatula, panci, dan penyaring. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, kita memerlukan wajan, spatula, panci, dan penyaring. Berikutnya, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, ketua, Ahmad Wijaya, sekretaris, Siti Aryani, bendahara, Aulia Arimbi. Selanjutnya yaitu, tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surat dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contohnya, Horizon 43 nomor 8 garing 2008 Surat Al-Baqarah 2-5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kami, yaitu kelompok 8. Saya selaku moderator di sini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.